Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120. Di sini saya akan membuat video eh, laporan statistika, yaitu dengan mereview poster, yang dimana laporan ini eh, itu membuat laporan observasi pada Expo Penelitian dan Pengabdian LPPM UNP, yang dimana kita diminta untuk mendokumentasikan 10 foto eh, atau 10 poster yang sudah kita dokumentasikan tadi, dan yang menggunakan statistik dalam metodologi penelitiannya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke beberapa poster yang telah saya ambil kemarin pada tanggal 2 dan tanggal 3. Langsung saja kita masuk. Nah, berikut adalah bentuk dari poster yang pertama, yaitu yang ini adalah bentuk dokumentasi saya di pada saat Expo kemarin, dan ini juga bentuk dari eh, poster Expo-nya itu. Nah, di sini saya dengan judul itu Density Functional Theory and Experimental Investigation of Hexagonal Silicon Based Electrocatalysis for Efficient Hydrogen Production from Sweater. Nah, di mana latar belakang dari pembuatan poster ini yaitu karena air laut memiliki potensi besar untuk pemisahan hidrogen di Indonesia. Namun proses elektrolisis terganggu oleh kandungan mineral kompleks seperti kalorin, natrium, magnesium, kalsium, sulfur, dan kalium. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh mineral terhadap eh, reaksi elektrolisis menggunakan katalis silikon heksagonal. Nah, tujuannya itu mengembangkan katalis HSI untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat produksi hidrogen dari air laut. Untuk metode penelitiannya itu pendekatan komputasional, yaitu simulasi dengan density functional teori atau DFT menggunakan penerapan perangkat lunak VASP dan VSTA, dengan eksperimen yaitu uji elektrolisis air laut dengan variasi tegangan. Nah, untuk hasil diskusinya yaitu komputasional, yaitu absorpsi kontaminan pada HSI terjadi kuat memperlambat reaksi elektrokimia, namun reaksi oksida tetap berlangsung tanpa potensi eksternal. Nah, untuk kesimpulan dari poster ini yaitu katalis HSI efektif memfasilitasi reaksi oksidasi meskipun ada kontaminan dari air laut. Hal ini menunjukkan potensi besar pada HSI untuk produksi hidrogen secara efisien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poster yang kedua. Nah, pada poster kedua ini adalah bentuk dokumentasi saya pada saat Expo kemarin, dan ini adalah poster dari dokumentasi tersebut dengan judul The Story of Planet Behavior Relate to the Link Between Memorable Tourism Experience and Received Intention, dengan latar belakang yaitu potensi wisata halal di Indonesia diproyeksikan besar dengan estimasi mencapai 300 miliar US dollar pada tahun 2025. Kedua yaitu jumlah populasi Muslim global diperkirakan meningkat menjadi 2,5 miliar pada tahun 2030. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu memperluas pemahaman dari penelitian sebelumnya tentang teori perilaku terencana dalam konteks wisata halal, khususnya bagaimana pengalaman wisata yang berkesan mempengaruhi niat kunjungan ulang wisatawan. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu eh, populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan 500 responden dari 5 lokasi wisata di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel yaitu convection sampling. Lalu untuk pengumpulan datanya menggunakan survei berbasis kuesioner disusun berdasarkan pengalaman wisata halal.
Untuk pengukurannya yaitu mengadopsi model sebelumnya dengan modifikasi sesuai dengan konteks. Lalu analisis data menggunakan metode struktural equation modeling atau SEM berbasis PLS. Dengan hasil diskusinya yaitu deskripsi responden dengan mayoritas respondennya adalah perempuan 51,4%, dengan usia muda yaitu rata-rata 24 tahun. Dengan pengujian hipotesis yaitu semua hipotesis penelitian 10 hipotesis didukung oleh data. Hasil menunjukkan bahwa pengalaman wisata yang berkesan memiliki dampak signifikan terhadap kebahagiaan wisatawan. Nah, itu kesimpulannya yaitu pengalaman wisata yang berkesan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan wisatawan dan niat kunjungan ulang. Yang kedua yaitu kebahagiaan wisatawan memiliki peran penting dalam memperkuat niat untuk kembali. Dan tiga, penelitian memiliki keterbatasan seperti fokus pada wisatawan dari satu provinsi dan kurangnya faktor sosial lainnya. Lanjut saja, kita akan masuk pada poster selanjutnya. Nah, pada poster yang ketiga yaitu dapat dilihat ini dokumentasi saya dan ini bentuk poster dari hasil dokumentasi sebelumnya yang dimana judulnya itu Lapse Rate Analysis in Padang and Tanjung Malim. Yang dimana latar belakang dari pembuatan poster ini yaitu eh, penelitian ini berfokus pada analisis lapse rate yaitu perubahan suhu udara vertikal berdasarkan yang pertama yaitu faktor global seperti radiasi matahari dan kelembapan. Yang kedua yaitu faktor lokal, penggunaan lahan, aktivitas manusia, dan fenomena urban heat island atau HUAI. Penelitian ini dilakukan di Padang, Indonesia, dan Tanjung Malim, Malaysia, yang untuk memahami dampak urbanisasi terhadap atmosfer. Tujuan dari pembuatan poster ini yaitu menganalisis dan membandingkan lapse rate di daerah urban, suburban, dan rural di Padang dan Tanjung Malim. Hasil ini bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk metode penelitiannya itu yang pertama itu lokasi studi seperti Padang dan Tanjung Malin. Yang kedua itu peralatan sensor suhu dan drone. Dan tiga, proses pengumpulan data. Pengukuran suhu dilakukan 3 kali sehari, siang, sore, pagi. Dan yang keempat itu parameter, yaitu parameternya suhu udara vertikal dalam satuan Celcius dan indikator lapse rate. Untuk hasil diskusinya itu yang pertama Urban Heat Island atau HI menunjukkan suhu permukaan lebih tinggi karena material penyerapan panas dan aktivitas manusia. Area suburban memiliki efek moderat. Yang kedua itu temperatur inversion. Tidak ada inversi suhu yang signifikan menunjukkan lapse rate normal. Yang kedua yaitu perbandingan lokasi. Area rural menunjukkan lapse rate mendekati normal dan kampus baru opsi menunjukkan suhu permukaan tinggi terhadap akibat vegetasi terbatas. Nah, untuk kesimpulan dari poster ini, yaitu area urban memiliki dampak UHI signifikan terhadap uh, akibat aktivitas manusia dan vegetasi terbatas. Area rural mempertahankan lapse rate mendekati normal karena adanya vegetasi alami. Lalu yang ketiga, itu diperlukan analisis lebih lanjut terhadap fenomena inversi suhu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poster keempat. Poster keempat ini adalah bentuk dokumentasi saya di depan uh, posternya dan ini bentuk dari uh, posternya. Nah, dengan judul Development of a Flipped Digital Classroom Model Based on Oblique Learning to Improve Student Engagement and Learning Outcome. Di mana latar belakang poster ini menjelaskan pentingnya model kelas digital terbalik yang memanfaatkan pembelajaran objektivitas untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan model kelas digital terbalik
yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, metode penelitiannya yaitu penggunaan pendekatan pembelajaran digital, pengumpulan data melalui survei, dan analisis terhadap hasil belajar siswa. Hasilnya yaitu model yang dikembangkan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan keterlibatan siswa dan peningkatan hasil belajar terukur melalui evaluasi sebelum dan sesudah penerapan modal. Dan kesimpulan dari poster ini yaitu model kelas digital terbalik berbasis pembelajaran ubiquitas efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Nah, untuk poster yang kelima dapat teman-teman lihat ini adalah bentuk dokumentasi saya di depan posternya dan ini adalah bentuk posternya dengan judul itu dapat dilihat asistensi and implementing public service model through public certification survey in Nagari Simalinang yang dimana latar belakang dari pembuatan poster ini menjelaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Nagari eh, Simalinang dan melalui survei kepuasan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan memperkuat kapasitas pemerintah negari dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi area untuk berperbaikan berdasarkan umpan balik masyarakat dengan metode penelitiannya yaitu pengumpulan data melalui survei kepuasan masyarakat dan analisis hasil yang menentukan tingkat kepuasan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan hasil survei yaitu menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dan identifikasi masalah dalam pelayanan, lalu rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan umpan balik. Dari poster ini dapat disimpulkan yaitu model pelayanan publik yang berkualitas dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan partisipasi masyarakat dan analisis umpan balik. Selanjutnya kita akan masuk kepada poster ke-6. Dapat dilihat ini bentuk dokumentasi saya. Dan ini adalah bentuk dari poster yang sudah saya ambil dengan judul Anti-Stunting APP Empowering Postband Role. Dapat dilihat untuk apanya. Dengan latar belakang poster ini yaitu membahas peran suami dalam pencegahan stunting terutama terkait dengan kehamilan dan kesehatan bayi. Penelitian ini dilakukan di Nagari Taluang, Sumatera Barat. Tujuan dari pembuatan atau penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemahaman suami tentang kehamilan dan peran mereka dalam mencegah stunting, lalu mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan keterlibatan suami dan anak dan kesehatan ibu dan anak. Metodenya yaitu diskusi kelompok fokus dengan suami dan pengumpulan data dari 40 responden untuk mengevaluasi pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehamilan dan stunting. Hasil yang ditemukan yaitu bahwa sebagian besar suami memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehamilan, tetapi kurang memahami peran mereka untuk mencegah stunting, dan aplikasi yang dirancang untuk memberikan informasi dan mendukung peran aktif suami dalam kesehatan keluarga. Diskusinya itu pentingnya melibatkan suami dalam program kesehatan dan meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan stunting. Aplikasi yang diharapkan meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan suami dalam perawatan ibu dan anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poster yang ketujuh. Dapat dilihat ini adalah bentuk dokumentasi saya di depan posternya dan ini adalah posternya yang dapat dilihat yaitu dengan judul Community Improvement Be Home Visit and Support Group and SN Effort to Control Stroke and the Elderly to Live Integration Health. Di mana latar belakang dari pembuatan poster ini itu membahas upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan penyakit stroke pada lansia melalui kunjungan rumah dan kelompok dukungan fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Dila Tulip. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pencegahan stroke di kalangan lansia. Yang kedua yaitu mengembangkan dukungan sosial melalui kelompok dukungan bagi lansia dan keluarganya.
Metode penelitiannya itu melaksanakan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi tentang faktor risiko stroke dan kedua pembentukan kelompok dukungan untuk pembagian pengalaman dan informasi di antara keluarga. Hasilnya yaitu peningkatan pengetahuan lansia tentang pencegahan stroke. Yang kedua itu munculnya komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung dalam mengatasi masalah kesehatan. Untuk kesimpulan dari poster ini yaitu kunjungan rumah dan kelompok dukungan terbukti efektif dalam peningkatan kesadaran dan pencegahan stroke di kalangan lansia. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis komunikasi komunitas ini penting untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesehatan lansia. Nah, untuk poster yang ke-8 yaitu dapat dilihat ini adalah bentuk dokumentasi saya dan ini adalah bentuk dokumentasi dari lab posternya dengan judul Enhancing Heavy Equipment Engineering Student Skill to Group Hydraulic dan Pneumatic System Training at SMKN 1 Sungai Limau. Yang dimana latar belakang dari pembuatan pasal ini menguraikan pentingnya pelatihan sistem hidrolik dan pneumatik bagi mahasiswa teknik alat berat dengan meningkatnya peminatan industri. SMKN 1 Sungai Limau menyediakan kepelatihan praktis untuk meningkatkan keterampilan siswa. Tujuannya itu meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Yang kedua yaitu mempersiapkan siswa untuk memenuhi kebutuhan industri alat berat. Itu metodenya yaitu pelaksanaan pelatihan praktis yang mencakup teori dan aplikasi sistem hidrolik dan pneumatik. Yang kedua yaitu penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dengan hasil peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis siswa dan siswa lebih siap menghadapi tantangan di industri alat berat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poster yang ke-9. Yang berikut adalah bentuk dokumentasi saya di depan posternya dan ini adalah bentuk posternya sendiri dengan judul Guidance of School Participants in Developing Parental Involvement Program into Internalize Character Education Values in Junior High School in Pariaman City. Di mana latar belakang poster ini menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam perkembangan anak, melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter di sekolah, sangat penting untuk membentuk nilai-nilai positif pada siswa. Dengan tujuannya yaitu mengembangkan program keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter di sekolah menengah pertama, dan kedua meningkatkan pemahaman sekolah dan orang tua mengenai nilai-nilai karakter. Metodenya yaitu pelaksanaan program bimbingan bagi kepala sekolah untuk merancang dan mengimplementasikan program keterlibatan orang tua. Dokumentasi dan evaluasi program untuk memastikan keberhasilan dan dampaknya terhadap pendidikan karakter siswa. Hasilnya yaitu program berhasil meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter. Yang kedua yaitu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan karakter di kalangan orang tua dan kepala sekolah. Dengan kesimpulan dari proses ini yaitu keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter terbukti efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai positif pada siswa. Rekomendasi untuk melanjutkan dan memperluas program ini di sekolah lain di Pariaman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poster yang terakhir, yaitu dapat dilihat berikut adalah bentuk dokumentasi saya depan posternya dan ini adalah posternya yang dimana poster ini berjudul itu Capacity Building and Management of TPO Teacher in Order to Eradicate Low Al-Quran Literation in Auduri Suranti Pesisir Selatan. Yang dimana poster ini menjelaskan tentang rendahnya literasi Al-Quran di masyarakat, terutama di daerah Auduri Suranti, peningkatan kapasitas guru TPO atau Taman Pendidikan Al-Quran diperlukan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak-anak. Nah, yang kedua, eh, tujuannya yaitu membangun kapasitas dan manajemen guru TPO untuk meningkatkan literasi Al-Quran, mengimplementasikan metode pengajaran yang efektif untuk siswa dengan metode penelitian yaitu pelatihan pada guru TPO yang mencakup teknik
pengajaran dan manajemen kelas. Yang kedua yaitu evaluasi berkala untuk menilai perkembangan literasi di Al-Quran di kalangan siswa. Lalu hasil diskusinya atau hasil dan diskusi peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dan manajemen kelas. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dari poster ini, program peningkatan kapasitas guru TPO efektif dalam mengatasi rentannya literasi Al-Quran. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk melanjutkan program pelatihan dan memperluas jangkauan ke wilayah lainnya. Nah, itulah mungkin bentuk dari laporan hasil observasi saya pada pembuatan atau pereviewan poster yang ada pada Expo UNP kemarin. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.